supaya produktivitas produksinya bisa meningkat. Dan mengapa produktivitas perkebunan rakyat ini rendah? Yang pertama, tanaman sawit itu ditanam di lahan tidak sesuai dengan persyaratan, ya. Dan juga petani tidak menerapkan teknik agronomi yang dianjurkan, seperti pemupukan, penyiangan, pengendalian hama penyakit, dan lain-lain. Dan juga tanaman sawit rakyat sudah banyak yang tua, rusak, dan tidak menghasilkan. Makanya oleh pemerintah mencanangkan dari sekitar tahun 2016-an, 2017-an adalah program peremajaan sawit rakyat, di mana ini untuk mengganti tanaman-tanaman sawit yang rusak, yang tua, dan tidak menghasilkan ini dengan bahan-bahan material yang baik untuk bisa mendapatkan produktivitas tinggi. Dan terutama adalah petani menggunakan benih bermutu rendah tanpa sertifikat. Ini adalah hal yang penting. Dan makanya sekarang ini baik bagi kami dari Damimas maupun juga Bang Yasir dan juga diorganize oleh Gamal Institute mengadakan benih sawit week ini ya, supaya kita memberikan edukasi, informasi kepada seluruh masyarakat bahwa benih sawit ini itu tersedia. Nah, kenapa kita dalam hal memilih bahan tanaman unggul? Kalau kita lihat faktor produksi dari bibit ini atau benih itu adalah 3-8% dari total investasi yang kita keluarkan untuk menanam sawit. Tapi walaupun di bawah 10%, tidak terlalu besar, 3-8%, tapi inilah komitmen 25-30 tahun ke depan. Ya, 25-30 tahun ke depan. Mungkin kalau misalnya punya anaknya sudah kuliah atau sudah menikah, kita mungkin punya cucu juga di situ. Nah, kalau seandainya salah pilih presiden mungkin hanya 5 tahun ke depan. Tapi kalau salah pilih sawit, ini komitmen 25-30 tahun ke depan. Nah, dalam hal memilih bahan tanam sawit unggul, dampak menggunakan bahan tanam, kalau seandainya kita salah pilih, cari yang murah sajalah, cari yang gampang sajalah, menjadi itu adalah apa namanya benih-benih bahan tanaman yang illegitimate. Apa dampaknya? Yang pertama adalah lambat berbuah, produktivitasnya rendah, biaya perawatan di lahan tidak efektif, dan juga merusak sistem pengolahan di PKS karena cangkangnya tebal dan rendemen CPO-nya yang rendah. Dan yang terakhir adalah kalau seandainya kita mau jual kebun ya, harga jual kebunnya juga murah ya. Ini adalah dampak-dampak penggunaan bahan tanam yang tidak unggul. Nah, di Indonesia ini sudah ada 21 produsen yang sudah bisa dipilih. Jadi, Bapak-Bapak Ibu jangan takut, dan Indonesia ini adalah penghasil benih sawit terbesar di dunia ya. Jadi penghasil benih sawit terbesar di dunia adalah di Indonesia. Ada 21 perusahaan bisa menghasilkan dengan kapasitas produksi 240 juta butir setiap tahunnya. Jadi silahkan dipilih. Dan salah satunya adalah Damimas. Jadi kami memiliki tagline, hasil yang luar biasa bermula dari awal yang baik. Dan awal yang baik itu dengan tanam Damimas. Ya, jadi kalau Damimas sendiri, kami adalah produsen benih kelapa sawit di bawah Sinarmas Agribusiness and Food. Jadi apa namanya, kebun kami tersebar baik di Sumatera, Kalimantan maupun Papua, dengan total luasan lahan dari Sinarmas Agribusiness and Food ini yang dikelola adalah sekitar lebih dari 500.000 hektar. Dan kami didukung oleh 2 research center, yaitu Smart Research Institute dan Smart Plant Production and Biotechnology dengan lebih dari 100 orang peneliti. Dan juga kami disertifikasi oleh ISO 9001-2015 untuk secara kualitasnya, karena standar kualitasnya harus dijaga. Ya, karena kita memproduksi benih, di mana benih ini adalah harapan. Ya, jadi kita tidak bisa dan harapan ke depan dan juga janji ke depannya. Jadi secara kualitas harus benar-benar dijaga dengan baik. Nah, lokasi kami dari Mas Sejahtera ini, lokasi kami ada di Riau. Jadi sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Pekanbaru, dari Bandara Pekanbaru. Dengan luas kebun benih kami di 150 hektar, dan lokasinya tepatnya di Desa Beringin Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, di Provinsi Riau. Nah, untuk sejarah untuk Damimas sendiri, kami mulai dibentuk pada tahun 1996. Jadi awalnya adalah joint venture antara Sinarmas dengan New Britain Palm Oil. Nah, pada tahun-tahun sebegitu memang belum banyak dari pilihan untuk apa namanya, untuk bisa mendapatkan benih-benih sawit yang bagus, yang unggul, tidak seperti sekarang ini. Jadi waktu itu dari pendiri-pendiri kami
Itu bagaimana caranya kita bisa membuat sendiri untuk benih sawit. Lalu dengan kerjasama dengan New Britain Palm Oil. Lalu tahun 2003 Decalipedamimas ini dilepas untuk pertama kalinya. Tahun 2007 kami mulai mengembangkan klonal, jadi supaya untuk bisa mendapatkan varietas yang lebih unggul lagi, jadi kami mulai mengembangkan klonal atau tissue culture atau kultur jaringan. Di 2010, 100% Damimas ini diakuisisi oleh Sinarmas Agribusiness and Food. Di tahun 2016 kami merilis varietas perbaikan varietas kami yaitu di DKLP Damimas IGR atau toleran derma apa namanya Eka Clonal Seeds mulai dilepas, jadi Clonal Seeds ini dilepas, dan 2018 kami mulai menjual ke petani, dan 2024 ini kami mulai merilis varietas baru Decalipedamimas MTK atau moderat toleran kekeringan, di mana sampai saat ini kami masih menunggu proses untuk rilis SK varietasnya itu. Nah, dari Mas ini, jadi kami adalah persilangan, jadi persilangan antara Deli Dura, Deli Duranya dan juga Pisciferanya kami menggunakan Afros. Jadi kami menggunakan satu persilangan atau satu material saja, yaitu Deli Dura dengan Piscifera Afros. Nah, ini mendapatkan apa namanya pohon atau tenera atau buah tenera dengan berdaging buah tebal. Nah, keunggulan utama Damimas adalah pertama adalah panen perdana lebih awal. Jadi bisa dipanen di 24 bulan setelah tanam. Lalu produksinya, potensi produksi bisa 30-35 ton TBS per hektar per tahun. Dan juga CPO-nya, kalau untuk minyaknya, potensi produksinya adalah 9 ton CPO per hektar per tahun. Dan juga OIR-nya, rendemennya rata-rata di atas 25%. Dan kalau kita lihat, Damimas ini mudah beradaptasi di berbagai lokasi yang berbeda, dan juga probabilitasnya rendah dari penyakit kimera dan juga penyakit tajuk atau crown disease, baik di bibitan maupun di lahan. Kontaminasi dura kita adalah kurang dari 0,1% atau tenera 99,9% di sini. Dan rekomendasi SPH kita di 136 pokok per hektar. Nah, karakteristik varietas dari Decalipedamimas secara morfologi dan fisiologinya untuk tinggi tanamannya di 15 sampai 16 meter, kecepatan pertumbuhannya di 60 sampai 75 cm per tahun, dengan produksi daun di 32 sampai 34. Panjang pelepahnya di 5,6 meter, dengan warna tangkai daunnya di hijau dan warna buahnya pada saat masak itu di kemerahan. Dan mulai berbuah itu bisa di 18 bulan setelah tanam, lalu mulai panen bisa di 24 bulan setelah tanam, dengan jumlah tandan 18 sampai 20, dengan produksi TBS-nya 26,9 sampai 32, dengan kandungan minyak di 7 sampai 9,3, dengan ekstraksi minyaknya 27,7 sampai 31,1%. Ini adalah yang kita rilis varietasnya sesuai dengan SK Mentan nomor 136 tahun 2003. Dan dalam Damimas sendiri, potensi Damimas sendiri untuk di TM1 itu bisa berpotensi di 15 ton per hektar per tahun, dengan TM2 di 25 ton per hektar per tahun, lalu meningkat sampai puncaknya di tahun ke-8 bisa di 35 ton per hektar per tahun. Jadi ini adalah apa namanya potensi hasil dari Damimas untuk lahan kelas 1. Dan ini performa di TM1 di usia kurang dari 40 bulan, ini adalah seperti ini, bagaimana apa namanya performa di tanaman di pohonnya, di pokoknya, dan juga dari buahnya sendiri. Dan ini di TM2 di 36 sampai 48 bulan, ini adalah usia untuk Damimas untuk di TM2. Nah, di TM3 ini seperti ini apa namanya penampilan buahnya untuk di apa untuk TM3 usia 48 sampai 60 bulan. Dan di TM4 ini adalah tampilan untuk di usia 60 sampai 72 bulan. Dan di atas TM5 ini sudah cukup tinggi,
atau di atas 72 bulan. Ini adalah apa namanya penampilan untuk di lahannya. Jadi ini beberapa nih lahan-lahan yang juga selain lahan-lahan dari perusahaan dari tempat kami juga ada beberapa lahan-lahan plasma yang sudah yang kami tampilkan di sini. Nah, selanjutnya terkait serangan Ganoderma. Jadi Ganoderma ini adalah salah satu momok ya. Kalau kita lihat di perkebunan sawit sekarang ini. Jadi kalau kita lihat ya semoga Bapak Ibu tidak tidak ketemu yang seperti ini. Jadi ini sudah cukup parah ya kalau di sini. Kita lihat di sini sudah sangat jarang-jarang ya. Ini bisa main bola nih anak-anak di sini nih kalau kalau kita lihat di sini. Jadi serangan Ganoderma ini sudah cukup parah terutama di daerah-daerah yang sudah apa namanya sudah generasinya udah generasi ketiga, generasi keempat itu banyak terserang Ganoderma karena dari tanah sendiri sudah ada apa namanya jamur-jamur Ganoderma di situ. Dan uh, kalau sudah melihat jamur seperti ini dan ini akan menjadi tumbang ya. Kalau kita lihat di dalamnya ini sudah kopong dalamnya, jadi dia akan tumbang tanamannya. Jadi ini adalah salah satu momok yang cukup apa namanya cukup cukup besar. Bentar, sorry, itu masuk. Oke, uh, uh, oke. Nah, Ganoderma ini dampaknya ini seberapa besar ya dampaknya Ganoderma sendiri? Jadi kalau diasumsikan ada 7,5% serangan per hektar. Jadi kalau 7,5% serangan itu estimasi ada sekitar 10 pokok yang terkena di 1 hektar. Asumsi ada kita punya luas 10 hektar ya. Dengan produktivitas 200 kilogram per pokok per tahun, dan juga harga rata-rata TBS itu di 2.500 kilo dengan luasan 10 hektar. Apabila tanaman tumbang akibat Ganoderma rata-rata 10 pokok per hektar aja dengan hitungan 1 hektar itu 136 pokok per hektar, maka kerugian yang didapatkan adalah sekitar 50 juta. Ya, itu dalam 10 hektar untuk 1 tahun. Tahun ke depan, tahun berikutnya, pastinya akan semakin banyak yang mulai terserang. Jadi akan semakin menggunung lagi, akan semakin banyak lagi kerugiannya. Dan ini adalah kerugian yang mungkin saya terjadi apabila tidak diatasi, ya. Dan bagaimana untuk, terutama untuk bagaimana untuk tanam baru untuk bisa mencegah untuk terjadi Ganoderma ini, ya. Nah, pencegahan Ganoderma adalah pertama adalah dengan teknik replanting, yaitu dengan best practice terkini yang dikeluarkan oleh Litbang yang kredibel, baik pemerintah maupun swasta. Dan kedua, penggunaan dari pupuk hayati maupun fungisida hayati. Dalam hal ini contohnya adalah seperti mikoriza dan juga trichoderma. Ya, baik dilakukan di pre-nursery maupun dari main nursery. Dan yang terakhir adalah penggunaan bibit yang moderat toleran Ganoderma atau yang apa yang cukup kuat terhadap penyakit Ganoderma. Jadi kalau di sini kami ada varietas yaitu D. calipe Damimas IGR. Jadi adalah pengembangan dari Damimas yang sebelumnya, yaitu yang lebih toleran terhadap atau resisten terhadap penyakit Ganoderma. Kami saat ini telah melakukan riset lebih dari sekitar 266.000 riset atau 133 batch. Dan varietas ini dirilis tahun 2016. Ya, jadi sekarang sudah hampir 9 tahun ya untuk varietas ini sudah 9 tahun ya. Dan kami telah menyalurkan lebih dari 17 juta benih apa namanya untuk varietas Decalipeda Gr ini. Baik untuk digunakan sendiri di perusahaan Sinarmas maupun juga digunakan untuk ke perusahaan luar, dan juga ada beberapa petani dan penangkar juga yang telah mencoba untuk varietas Decalipeda Gr ini. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya sendiri secara persentase observasi di lapangan, ini adalah riset yang telah kita lakukan di lapangan, yang di lahan yang sudah sangat endemik dengan penyakit Ganoderma, daerah Sumatera Utara yang sudah generasi ketiga, ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang hitam ini adalah benih yang DKLP biasa dengan tidak tanpa toleran Ganoderma, yang kuning ini adalah benih yang toleran Ganoderma. Kalau kita lihat di TM1 masih belum ada serangan, sama-sama. Di TM keduanya langsung ada serangan, di sini ada sekitar 5% serangan kasus. Dan kalau di sini belum ada serangan juga. TM2, TM3 masih belum ada serangan, tapi di non toleran Ganoderma sudah ada serangan ke atas. Di sini sudah makin meningkat. Nah, baru ada serangan di
T4 di sini. Dan walaupun kalau kita lihat dari tahun ke tahunnya juga serangannya tidak sebesar yang non toleran Ganoderma. Jadi memang ini adalah secara hasil trial kami di lapangan. Dan jadi kalau kita lihat di sini untuk yang varietas yang apabila kita tanam untuk varietas yang non toleran Ganoderma, kalau varietas yang Ganoderma atau non toleran Ganoderma di lahan yang tidak ada serangan, ini adalah yield profile-nya atau profilnya adalah seperti ini, yang di putih ini. Namun dengan adanya serangan Ganoderma, maka secara populasi juga akan berkurang dan juga hasil juga pasti akan berkurang. Di mana yang kuning ini. Dan kalau kita lihat yang ditanam varietas yang non toleran Ganoderma, dia akan berkurang di yang bergaris di hitam ini. Jadi ini adalah salah satu indikasi bahwa untuk penanaman, terutama untuk replanting ya atau penanaman ulang atau kita replanting, terutama di daerah yang sudah ada Ganodermanya, lebih baik menggunakan varietas yang resisten Ganoderma atau Ganoderma. Dan ini kami sudah ini ada fasilitasnya di Smart Research Institute, fasilitas di lembaga riset kami ada greenhouse khusus untuk screening Ganoderma dengan kapasitas 14.000 bibit. Nah, ini bibit-bibit tersebut kita inokulasi, kita tularkan dengan Ganoderma, kita cari mana yang paling kuat dan itu yang kita keluarkan, yang itu kita keluarkan ke kita rilis. Dan pengguna Damimas saat ini kalau kita lihat sudah banyak perusahaan-perusahaan besar di sini, jadi dari ditanam dari Sabang sampai Merauke, dan juga dan untuk Decalipedamimas IGR sendiri itu sudah ditanam juga di beberapa perusahaan ini, ya sudah banyak perusahaan yang juga sudah menanam Decalipedamimas IGR. Dan saat ini kami telah menyalurkan lebih dari 200 juta benih, ya baik di Indonesia sendiri, ya baik di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sudah kami salurkan untuk kecambah Damimas. Kami juga melakukan ekspor juga, jadi ke daerah-daerah Afrika seperti Liberia, Ivory Coast atau Pantai Gading maupun Nigeria, dan juga ke daerah Amerika Latin di Guatemala, Honduras, Venezuela dan Kolombia. Ya, jadi ini yang sudah yang kami salurkan sudah ke seluruh dunia untuk Damimas ini. Oke, dan Damimas juga tersalur dari Aceh sampai Merauke. Ini ada beberapa kawan-kawan kita yang telah mendapatkan benih Damimas, ya. Jadi sudah bisa didapatkan juga. Jadi tidak hanya perusahaan saja, tapi juga sekarang petani dan penangkar juga bisa untuk membeli kecambah Damimas. Dan kegiatan kami juga baik, kami sudah selain ke kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk pameran, kami juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi juga di lapangan, dan juga kami ada kunjungan-kunjungan seperti kunjungan penangkar dengan kunjungan di lapangan juga, after sale service gitu. Jadi kami lakukan juga di situ. Dan ini kami juga ada juga foto dengan mantan Menteri Pertanian Opung Bungaran Saragih, dan beliau Opung Bungaran Saragih kebetulan yang meresmikan waktu pertama kali Damimas ini diresmikan pada tahun varietas diresmikan tahun 2003. Dan produk Damimas yang saat ini bisa dijual, yang bisa dipasarkan di masyarakat, yaitu adalah Decalipedamimas dengan SK Mentan nomor 138 tahun 2003, dan Decalipedamimas IGR atau Intermediate Ganoderma Resistant, yang kami daftarkan dengan nama Decalipedamimas MTG di tahun 2016. Nah, cara mudah pesan kecambah untuk Damimas ini ya. Jadi sebenarnya caranya mudah untuk pesan kecambah. Jadi pada prinsipnya kami masih mengacu pada Kepmentan nomor 26 tahun 2021 ya, keputusan Menteri Pertanian tahun nomor 26 tahun 2021. Ya mungkin yang dipegang oleh kawan-kawan sumber benih yang ada 21 ini di Indonesia ini. Jadi untuk perusahaan dan penangkar, jadi prinsipnya adalah pertama adalah pengajuan kebutuhan, ya.
pengajuan kebutuhan, dan kedua adalah penyerahan dokumen terkait, terutama adalah dokumen SP2BKS, ya. SP2BKS yang berlaku yang dikeluarkan oleh Ditjen Perkebunan Pusat, yaitu atau via online single submission, ya. Jadi SP2BKS itu adalah surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit. Ya, setiap penyaluran benih kelapa sawit harus ada SP2BKS. Nah, kalau untuk petani bagaimana? Kalau untuk petani atau kelompok tani, kami yang mengurus SP2BKS-nya. Jadi kami dari sumber benih, kami mengurus SP2BKS-nya dan kami memiliki kuota selama setahun ya untuk kawan-kawan petani dan pekebun. Tapi dari petani dan kelompok tani ini harus mengumpulkan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah dokumen pembeli, KTP dalam hal ini, dokumen lahan, sertifikat tanah atau surat kepemilikan lahan dari kepala desa setempat. Ya, surat kepemilikan lahan di sini ya, surat keterangan kepemilikan lahan atau surat kepemilikan lahan. Saat ini untuk surat pernyataan belum bisa dilakukan, tapi yang bisa adalah surat keterangan kepemilikan lahan. Dan yang penting juga adalah surat pernyataan bahwa kecabah ini digunakan untuk sendiri dengan tanda tangan materai. Di situ disertakan juga apa namanya lokasi tanamnya di mana, luas lahannya di mana, gitu. Jadi dijelaskan di situ. Dan jumlah pembeliannya minimum order dari Mas adalah 300 butir. Jadi kami sudah setahun ini, kami waktu itu pertama kali waktu pada saat benih sawit week tahun lalu, kami canangkan 300 butir untuk pembelian. Sebelumnya kita 500 butir, tahun lalu kita canangkan 300 butir, sampai sekarang kita 300 butir. Karena kami intinya ingin membantu petani untuk mendapatkan benih unggul resmi yang bersertifikat. Ya, maksimal berdasarkan Kementan tersebut adalah 1.000 butir per KTP untuk pekebun dan 5.000 butir untuk kelompok tani. Ya, lebih dari itu wajib menggunakan SP2BKS. Nah, syaratnya bagaimana? Setelah melengkapi berkas-berkas, kita kirimkan ke kami, lalu kami akan mengirimkan surat konfirmasi pemesanan, pembayaran bisa dilakukan, dan kecambah akan diambil sesuai dengan jadwal yang kita atur. Ya. Dan untuk kemasan Damimas sendiri, kalau kita lihat ini Damimas ini ada apa namanya stempelnya di sini ya. Stempelnya ada DMSE. Sorry, stempelnya adalah DMSE ya di sini. Jadi stempel DMSE, lalu apa namanya untuk satu plastik itu ada 200 butir ya. Jadi kalau seandainya yang tidak seperti ini sudah bisa dipastikan bukan Damimas yang asli ya. Kami ada dua jenis kotak atau dua jenis box. Yang pertama adalah box kecil maksimal di 100.200 butir seperti yang di atas itu. Lalu yang box besar dengan maksimal 3.500 butir. Ya, kami packing kami sudah terbukti aman. Kami sudah bisa mengirimkan untuk dari apa namanya dari Sabang sampai Merauke sudah bisa kami kirimkan juga menggunakan kemasan ini. Nah, satu lagi, jangan sampai menyesal tanam benih sawit abal-abal. Jadi ini mungkin tips-tips dari kami lah. Jadi dari sumber benih bagaimana kita jangan sampai salah pilih ya. Tadi dijelaskan bahwa benih sawit itu adalah komitmen 25 sampai 30 tahun ke depan. Dan dari struktur biayanya hanya 3 sampai 8% saja sebenarnya. Tapi kita harus kita apa namanya? Kita pilih, jangan sampai menyesal untuk menanam benih sawit abal-abal ya. Nah, pertama adalah yang pertama hasil asli yaitu kalau dari kami ada stempelnya tadi sudah dijelaskan, ada tulisan DMSE, terlihat jelas ketika kena air dan tulisan tipis berwarna kuning neon. Jadi ini adalah seperti ditato ya. Jadi di dalam dalam apa namanya dalam benihnya ini, walaupun sampai nanti di fase MN pun ini masih akan ada gitu. Jadi nggak akan hilang ya. Nah, sebenarnya kalau yang tidak asli itu adalah terlalu ngejreng ya. Tulisannya juga bukan DMSE, mungkin ada DMS atau mungkin ada DSM gitu. Kita pernah melihat juga yang abal-abal ini dan sangat jelas ya seperti di tulis biasa gitu kan. Dan warnanya kelihatan jelas. Kalau yang asli itu memang kadang-kadang sulit untuk dilihat, harus pakai air.
Dan kedua kemasannya tadi sudah dijelaskan, kemasan kita ada yang apa namanya yang boxnya. Dan kalau yang abal-abal ini ya bisa jadi ya mungkin sering lihat ya di marketplace ya. Ada yang model-model seperti ini. Jadi ya ini adalah bukan 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 dari kami. Jadi satu kemasan yang berisi 250 butir, ada juga menggunakan kotak kecil gitu ya. Ini bukan dari kami yang pasti. Dan yang asli juga pesan langsung ke tim sales atau distributor resmi kami dan melengkapi persyaratan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu beli tidak melengkapi persyaratan, mudah belinya, dijual juga bisa dengan COD tanpa persyaratan apapun, dijual per kantong. Nah, itu sudah harus diragukan keasliannya. Karena rata-rata kami penjualan kalau sumber benih resmi itu adalah kita jualnya bukan per kantong tapi per butir ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang nawarin apa namanya yang nawarin tidak dengan apa namanya per butir itu patut dicurigai. Nah, terakhir terkait kerjasama penangkaran Damimas, ya kami juga ada kerjasama penangkaran juga. Jadi kebetulan dari Damimas sendiri kami tidak menyediakan bibit siap tanam sampai saat ini. Nah, oleh karena itu kami membuka peluang seluas-luasnya untuk bekerjasama dengan mitra-mitra penangkar. Jadi apa namanya mitra penangkar ini kami butuhkan juga untuk bisa membantu untuk menyalurkan juga ke masyarakat. Ya. Jadi kalau saat ini di tahun 2024 berdasarkan tahun 2024 kami sudah ada total 42 mitra penangkar resmi dan tersebar di 10 provinsi. Baru 10 provinsi saja yang kami sudah ada mitra penangkar. Jadi masih ada peluang bagi Bapak Ibu mitra penangkar-penangkar yang ingin bekerjasama dengan kami seperti apa namanya di daerah Bengkulu, daerah Lampung, daerah Kalimantan Tengah, Kaltara, Sulawesi, Papua, itu kami dan juga daerah-daerah di Pulau Jawa mungkin seperti di Banten ya yang sudah ada tanah penanaman juga. Jadi kami membuka peluang. Tapi bukan begitu di daerah-daerah yang sudah ada ini juga secara jangkauan juga kami juga masih banyak lagi yang kami butuhkan. Jadi kami silakan nanti menghubungi kami untuk bisa bekerja sama untuk dalam hal penyaluran benih kelapa sawit. Dan ini beberapa testimoni customer penangkar kita. Jadi ini adalah apa namanya penangkar kami di Kalimantan Timur. Jadi ya ini berdasarkan testimoni bahwa pertumbuhan cepat dan minim dari afkir genetik ya. Jadi juga kami juga memberikan support juga bagi penangkar. Jadi kami juga ada di TikTok, di media TikTok, sosial media. Jadi apabila ada penangkar-penangkar yang memang apa namanya ada bibitnya, kami bisa pasarkan juga. Dan alhamdulillah di sini juga mereka bisa menjual bibitnya apa namanya dengan bantuan promosi kami di sosial media. Lalu juga di sini ada Bang Dirham dari CV Berkah Tani Sukses apa namanya di Deli Serdang. Jadi kami sudah bermitra selama dari tahun 2020 sudah kita salurkan sekitar 1 juta hektar, 1 juta butir lah ke Bang Dirham ini. Dan informasinya berdasarkan beliau adalah sejauh ini minim dari karat daun dan penyakit genetik. Dan terakhir ini adalah satu penangkar kami di Kalimantan Selatan, CV Putra Mandiri. Jadi ya pertumbuhannya rata dan minim afkir baik di pre-nursery maupun mid-nursery. Ini adalah penangkar-penangkar kita yang sudah cukup puas bersama dengan Damimas. Makanya hasil yang luar biasa bermula dari awal yang baik. Ingin panen puas, coba tanam Damimas. Terima kasih. Nah, ini kalau ada ingin menghubungi, silahkan menghubungi call center kami atau kontak tim Gamal Institute. Baik, kami kembalikan ke MC, Mbak Anissa, silakan. Baik, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saistio atas pemaparan yang sangat mendalam dan informatif ya. Informasi yang Bapak sampaikan tadi mengenai peluang kerjasama pembibitan, potensi hasil produksi, alasan produktivitas perkebunan rakyat rendah, terus sejarah Damimasnya sampai keunggulan PT Damimas tentu memberikan wawasan berharga bagi kita semua. Tentunya sangat bermanfaat bagi para peserta yang ingin mengembangkan usaha pembibitan dengan lebih profesional dan berdaya saing ya, Bapak
Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu peserta webinar setelah mendengar paparan dari kedua narasumber tadi, pasti ada banyak hal yang membuat penasaran nih, atau mungkin ingin digali lebih dalam. Langsung saja kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat atau menekan tombol raise hand agar bisa mengaktifkan audionya. Jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan dipersilakan diketik di kolom chat atau bisa langsung diaktifkan audionya. Seperti itu. Mungkin di sini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Ini dari Pak Doni ya. Ini pertanyaannya tertuju untuk Pak Saistyo. Saya akan bacakan pertanyaannya ya Pak ya. Oke baik. Di sini ada dari Pak Doni, tertuju untuk Pak Saistyo. Ada nggak semacam pamflet atau dokumen yang membuat apa saja persyaratan pembelian bibit untuk petani mandiri? Bisa share di sini Pak. Seperti itu pertanyaannya. Oke, bisa mungkin nanti kita 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 bisa share di sini juga bisa deh, bisa cari sini ya, yang biasa kita itu pamfletnya itu bisa kita share juga nanti atau mungkin kita tekskan aja persyaratannya dan berapa minimalnya. Jadi kita juga ketikkan juga nanti di situ bagi Bapak Ibu bisa membaca. Tapi yang pasti yang pertama kalau untuk petani pekebun maksimal adalah 1.000 butir ya. Di sini adalah KTP, surat keterangan lahan atau sertifikat lahan, dan juga terakhir surat pernyataan untuk digunakan sendiri. Dan yang pasti tolong untuk lahannya juga disesuaikan dengan butir yang mau dibeli ya gitu. Jadi 1 hektar tuh estimasi sekitar 200 butir ya. Jadi disesuaikan karena memang semua data ini akan kami laporkan semua ke dalam hal ini kalau di tempat kami adalah Disbun Provinsi Riau. Jadi setiap penyaluran itu kami laporkan semua dari KTP, surat tanahnya, surat pernyataannya juga yang lengkap itu kami laporkan semua karena nanti akan mendapatkan surat keterangan pemeriksaan ulang dan itu adalah salah satu untuk bantu untuk sertifikat juga. Ya, udah di-share ya kalau nggak salah di situ. Oke. Oh, nanti kita akan share di situ di komen ya. Oke, apa sudah di-share ya Pak ya yang Mas Doni Sebentar, bukan? Bukan ya? udah share. Di chat bisa. Oke, di chatnya aja. Oke, baik. Mungkin di sini sudah ada yang menekan tombol raise hand, yaitu Pak Riyadi Elnahnu. Silakan diaktifkan audionya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya ingin bertanya kepada Pak Sustio berkaitan dengan Kecamatan Mimas. Kebetulan saya petani sawit yang tergabung di Koperasi Unit Desa Sadar Sejahtera yang beralamat di Desa Bedijaya, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Untuk sementara sampai saat ini di antara kebun kami juga ada yang menggunakan varietas Damimas. Dan kebetulan kalau tadi di potensi disampaikan itu sampai 35 ton, kebetulan 2022 kemarin yang Damimas kami itu sampai 37 ton per hektar. Nah, pertanyaan saya Pak, karena kami akan menghadapi replanting, pertanyaannya untuk varietas Damimas IGR itu tahun tanam di lokasi mana yang saat ini sudah diterapkan dan tahun berapa, untuk tonasenya juga sudah produksi atau belum. Gitu Pak, sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, Pak Riyadi, ya terima kasih, mantap ya daerah Musirawas ya sudah tanam Damimas yang sudah ya itu cukup baik juga ya 37 ton ya. Padahal potensi kita sebutkan di 30 sampai 35 ton, tapi di situ 37 ton ya. Mantap. Oke. Jadi kalau yang untuk IGR sendiri kami rilis tahun 2016 ya. Tahun 2016 dan kebetulan salah satu jadi kita juga kebetulan waktu pas itu tidak kita gunakan sendiri juga ada perusahaan luar yang membeli yaitu perusahaan dari daerah di daerah Sumatera Utara. Jadi itu adalah tanam yang menurut saya sih paling tua ya tahun 2016 kita salurkan ke cambahnya. Di tahun 2017 itu apa namanya tanam namanya di Padasa di Teluk Dalam di daerah Asahan. Jadi kebetulan infonya adalah TM1-nya itu bisa mencapai 18 ton ya.
TM1 18 ton, dan di TM2-nya sudah mencapai 24 ton. Ya, sekarang sudah sekitar 30-an ke atas lah untuk ini ya, walaupun belum mencapai, belum sampai TM ini ya. Jadi sudah cukup tinggi di sana. Dan juga terkait serangan ganodermanya. Jadi sebelum tanam Damimas itu, sebelum tanam untuk replanting, jadi sebelumnya itu lahannya tuh terserang ganoderma cukup parah. Umur 15 tahun, pokoknya yang masih ada di lokasi itu adalah 80 dari 140 pokok per hektar. Jadi hanya 80 saja yang ada yang masih tegak berdiri. Padahal baru 15 tahun di situ. Jadi infonya dari askepnya tuh kayak lapangan bola lah di situ. Akhirnya ditumbang semua, akhirnya tanam Damimas yang IGR, dan juga dengan praktek agronomi yang cukup baik ya di situ ya, bisa melakukan kompos juga, ada mikorrhizanya juga, dan juga apa namanya trichodermanya juga. Dan akhirnya bisa kemarin akhir tahun lalu kami sempat kunjungan ke sana, itu pada saat udah 7 tahun, sekarang 7 tahun ya berarti ya, 7 tahun penanaman, itu serangannya kurang dari 1%, hanya 0,55% saja serangannya gitu. Jadi secara ini sudah apa namanya, sudah digunakan juga, dan hasilnya juga tidak kalah dengan yang Damimas yang biasa ya, atau Damimas yang reguler ya gitu. Begitu Pak Riyadi. Baik Pak, terima kasih. Karena untuk rencana replanting itu kami yang awalnya menggunakan bibit dari BPKS, jenisnya Marihat kemarin tuh. Nah, karena posisi saat ini sudah banyak terserang Ganoderma, dan kemarin juga kami melakukan penelitian dan pelatihan bersama seorang dokter yang spesialis dari Ganoderma. Dan untuk persiapan replanting itu makanya kami kayaknya lebih tertarik dengan apa yang tadi jenisnya Damimas IGR gitu Pak. Makanya kami izin bertanya tadi. Dan terima kasih Siap. Pak atas penjelasannya Pak. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Saistio atas jawabannya, juga Pak Riyadi tadi atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan bacakan lagi pertanyaan lain. Oh, di sini ada dari Pak Doni lagi nih. Satu lagi Pak, untuk status kawasan apakah berpengaruh Pak untuk pemesanan bibit? Bisa langsung dijawab Pak. Jadi kalau berdasarkan peraturannya sih KTP dan surat tanah ya gitu. Tapi tidak bisa bilang bisa apa tidak, tapi yang penting ada persyaratan KTP dan surat tanah gitu. Jadi kalau memang itu didapatkan, ya kami bisa menyalurkan. Begitu, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya membacakan pertanyaan lain yang ada di kolom chat, saya silakan kepada Pak Depari yang sudah menekan tombol raise hand untuk mengaktifkan audionya, Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya kepada beliau berdua, Pak Yasir dan Pak Saistio. Ya. Tadi tertarik dengan lahan yang relatif kering ya. Bisa dielaborasi nggak Pak? Kalau Ganoderma tadi kan memang diuji dengan menempelkan funginya ya. Tapi kalau lahan kering tuh gimana ya bisa apa ya menghasilkan DNA yang relatif tahan kering gitu kira-kira ya. Kalau boleh di-share mungkin rasionalnya mungkin sedikit Pak. Itu mungkin saat ini saya ingin penasaran sih Pak. Luar biasa sebenarnya Pak kalau memang itu bisa Pak. Dan persyaratan minimum curah hujannya itu berapa ya toleransinya? Terima kasih Pak. Mungkin Bang Yasir dulu, Bang Yasir. Baik, Pak Ya. Melangi. Terima kasih Pak pertanyaan dari Pak Depari. Pak Depari di mana Pak lokasi Pak? Saat ini kita ada di Riau Pak, tapi ada rencana mau di Kalimantan Barat atau Tengah. Siap, siap. Jadi memang material daripada PT Tani Selatan ini Pak sudah terbukti dia tahan kekeringan. Jadi maksudnya seperti ini Pak, bahwasanya material dari PT Tani Selatan ini karena kebun induknya itu sendiri tertanam di daerah yang water deficit atau kurang air Pak. Jadi kami di Kabupaten Oki ini
Sumatera Selatan itu setiap tahunnya pasti ada kemarau, Pak. Ya, paling cepat itu 2 bulan, ada paling lama kita pernah mengalami sampai 6 bulan. Jadi dengan kondisi seperti itu, water deficit kekurangan itu mencapai 500 mm. Namun dengan material ini kami lihat bisa toleransinya, Pak, cukup kuat. Dibuktikan produksi di lahan kelas 3 dengan water deficit ini bisa mencapai lebih cukup optimal, Pak. Jadi tadi saya tampilkan slide tadi bahwa produksi di lahan kelas 3 itu dengan water deficit kami bisa dapat 7-8 ton, Pak, untuk TM1-nya. Seperti itu, Pak. Jadi artinya ketika dia ditanam di kondisi cuaca yang lebih baik, dia akan produksinya akan lebih tinggi lagi dibanding dengan kami di Kabupaten Oki. Mungkin beberapa varietas juga harus beradaptasi, Pak. Misalnya yang sudah bisa beradaptasi di lahan, misalnya yang dari Sumatera Barat, Pak. Misalnya itu kondisi lahannya kelas 2 dengan cuaca yang cukup baik, curah hujan juga cukup baik. Mungkin tanaman di sana ketika dia ditanam di Kabupaten Oki, entah tanaman apa saja, Pak, karena di Oki ini sangat ekstrim sekali, baik kondisi cuaca maupun kelas lahan. Jadi dia harus perlu adaptasi. Artinya belum bisa semua varietas bisa beradaptasi pada lahan-lahan ekstrim seperti itu, Pak. Dan untuk Tania Selatan sendiri itu sudah kami buktikan bahwasanya dia toleran terhadap kekeringan. Seperti itu, Pak. Halo, Pak Depari. Iya Pak. Mungkin nanti dilanjut dengan Damimas, Pak. Tapi pertanyaan saya, ketika kita di tahap nursery, itu apakah juga kita harus tidak kasih minum atau kasih minum minimal atau gimana supaya nanti nggak kaget ketika Jadi masuk maksudnya di tanah? kalau untuk di pembibitan ya tetap harus kita lakukan perawatan lah, Pak, pembibitan itu, termasuk tadi penyiraman. Jadi standar semua produsen benih pasti menyarankan bahwasanya di pembibitan tetap harus dilakukan perawatan yang sesuai dengan SOP yang diberikan oleh masing-masing produsen benih, Pak. Jadi maksudnya ini genetik karena dia kebun induk dari PT Tania Selatan ini sendiri ditanam pada lahan ekstrim yang mengalami water deficit, sehingga ketika dia ditanam pada lahan-lahan tertentu, lahan-lahan marginal yang kekeringan, maksudnya banyak defisit air di lahan tersebut, dia mampu beradaptasi, Pak, untuk material daripada Tania Selatan ini. Contohnya misalnya di pasir, Pak. Pasir itu lahannya dia karena partikelnya besar, jadi air cepat, Pak, dia penguapannya bisa dikatakan kering. Seperti kita buktikan kami tanam di daerah Kalimantan Tengah itu cukup berpasir, jadi bisa dikatakan juga kurang air di sana. Cuma dengan kondisi seperti itu material daripada PT Tania Selatan ini sendiri bisa beradaptasi dengan baik, Pak. Juga di Bangka Belitung, Pak, yang hampir berapa persen cukup tinggi pasirnya juga. Nah, itu contoh-contoh lahan yang kering, Pak. Demikian, Pak. Mungkin dari Bang Andi ada ditambahkan, Pak? Ya, oke. Kalau dari kami, dari Damimas, kebetulan kami baru akan merilis varietas baru ya. Kebetulan memang namanya Damimas MTK, moderat toleran kekeringan. Jadi memang ini kita kita trial, masih baru dalam trial ya, kita di daerah-daerah yang memang kurang air ya, seperti di Lampung maupun Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah nanti akan kita rilis varietasnya gitu di situ. Dan memang dalam untuk dari sisi dalam bagaimana kita mendapatkannya, selain juga di daerah-daerah yang tersebut, juga kita melakukan water stress juga
di fase nursery ya untuk bisa mendapatkan mana sih progeni-progeni atau calon-calon yang bisa tahan juga terhadap kekeringan. Tapi memang kalau untuk penanamannya ya seharusnya memang kalau pada saat walaupun ini terkena kekeringan, secara pengairan dan juga untuk ini dan segala macam memang harus sesuai dengan SOP yang standar. Tapi memang kita inginkan juga dapatkan juga bagaimana untuk materi-materi yang memang tahan terhadap ekstrim cuaca apa namanya untuk yang kurang air ini. Begitu sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Depari, apakah cukup? Saya rasa cukup jawaban dari kedua narasumber kita tadi. Mungkin saya akan lanjut membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini pertanyaannya tertuju kepada Pak Saistyo dari Pak Sony. Pertanyaannya adalah, Pak, bisnis pembibitan adalah bisnis kepercayaan. Pemesanan kecambah dan Mimas menggunakan pihak ketiga. Bagaimana keamanan alur supply chain-nya terkait kepastian kecambah tersebut benar tersalur kepada pembeli? Saya sudah melakukan pemesanan beberapa kali ke Damimas melalui Rolimex dan Perdana Agro Persada. Namun terkadang masih ada keraguan terkait juga dengan kepastian waktu pengiriman. Beberapa kali saya mengalami penundaan pengiriman dari sumber benih lain. Berhubung juga Damimas menggunakan pihak ketiga, sehingga mungkin ketika ada masalah, kami tidak bisa komplain ke prinsipal Damimas. Mohon penjelasannya, Pak. Salam. Apakah suara saya Oke. sudah terdengar jelas? Ya, Iya. bisa Oke. langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih. Ya, memang kami dalam menjangkau untuk ke masyarakat juga kami juga menggunakan apa mitra-mitra juga distributor dalam hal ini juga Rolimex dan Perdana Agro. Ya. Dan apa namanya? Pada prinsipnya sih kami ada website juga yang bisa diakses ya. Kami juga ada media TikTok juga yang bisa diakses gitu. Jadi walaupun apa namanya lewat jalur manapun kami juga bisa diakses secara langsung dan kami bisa mensupport. Dan memang di beberapa waktu kemarin memang karena memang tingginya permintaan juga kami memang harus kita atur ya ini dan beberapa ada apa namanya penundaan yang terjadi. Tapi memang apabila ada pertanyaan langsung juga kami juga banyak menerima juga pertanyaan langsung dan semua kecambah yang kami keluarkan adalah semua dari tempat kami dari Kampar dari Riau dengan apa namanya karena ini kan boxnya sudah tertutup semua ya dan sampai di lokasi kalau memang ternyata terbuka itu perlu ada kecurigaan di situ. Jadi memang boxnya sendiri kalau mau dibuka itu harus dirusak gitu ya. Jadi kami sudah desain sedemikian rupa sehingga box tidak mungkin bisa dibuka di tengah jalan dan sudah kami atur apabila ini dibuka berarti harus dirusak. Kalau misalnya terima itu rusak, nah itu harus bisa dikomplain. Dan apabila ada pertanyaan, kami ada juga call center juga, silakan menghubungi kami dan kami akan coba bantu untuk baik dari pertanyaan terkait penyaluran, jadwal penyaluran maupun pertanyaan-pertanyaan terkait teknis di lapangan. Apabila ada kendala di lapangan, kami akan berusaha juga untuk mensupport. Begitu, Pak Sony. Oke, baik. Apakah sudah jelas, Pak Sony, jawaban dari Pak Saistyo? Jika ada pertanyaan tambahan, silakan diketik lagi di kolom chat atau Pak Sony ingin mengaktifkan audionya, dipersilahkan. Oke, mungkin di sini Pak Sony udah jawab. Baik, terima kasih, Pak. Baik, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan menggunakan tombol raise hand atau bisa langsung mengaktifkan audionya atau bisa langsung mengetik di kolom chat ya. Di sini ada dari Pak Saparudin. Izin bertanya, Pak, untuk pembelian bibit DXP untuk perorangan berapa minimalnya, Pak? Apakah 200 butir bisa, Pak? Di sini mungkin tertuju pada Pak Yasir ya. Oke, Bu, makasih. Mungkin Pak Supriyadi bertanya ke semua produsen benih ya, Bu, berapa minimal pembelian kecambahnya. Kalau untuk tani selatan sendiri kita layani 1 hektar, Bapak, yaitu 200 butir sesuai dengan regulasi pemerintah. 1 hektar itu 200 butir. Jadi kami minimal pembelian untuk perorangan itu 200 butir dan maksimal pembelian itu di 1000 butir per KTP. Mungkin dari Bang Anggi bisa di Sinar Mas di informasi. Ya. Kalau di kami 300 butir maksimal juga sama 1000 butir juga.
per KTP ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Saparudin saya rasa sudah cukup jelas jawaban dari kedua narasumber kita tadi. Di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Freddy kepada Pak Saistyo, apa Damimas jual bibit siap tanam di Siak? Bisa langsung dijawab, Pak. Oke, waktu itu memang kita ada sedikit yang kita salurkan di Siak, tapi memang saat ini sudah habis kebetulan. Jadi dan saat ini memang untuk bibit siap tanam kami memang bermitra dengan penangkar. Jadi mungkin bisa ke penangkar-penangkar kami. Kami ada penangkar di Pekanbaru juga, ada beberapa penangkar juga di sana. Mungkin bisa dicek kalau apabila dekat dengan lokasi. Tuh, Siak tuh ada nggak? Kita nggak deh. Siak kita nggak ada kebetulan. Di Pekanbaru di Kampar ada penangkar dan juga ada kalau di Riau di Kuansing, di daerah Indragiri Hulu juga ada juga. Oke, mungkin di sini Pak Freddy udah menekan tombol raise hand nih Pak nih. Pak Freddy bisa diaktifkan langsung audionya Pak agar bisa bertanya langsung kepada narasumber. Ya, selamat siang Kak Anissa Lutfia ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk Pak Saistyo, saya sebelumnya saya berasal dari Pelalawan Pak ya. Oh ya. Ya salah satu desa transmigrasi yang ada di Pelalawan. Saya dulu pernah lihat di TikTok Pak, kalau tidak salah itu sama mas-mas yang kacamata yang di slide PPT belakang itu. Jadi maksud saya itu dulu itu yang ditawarkan sama Mas itu tuh penangkar itu dari tempat penangkarnya atau punya Damimas sendiri gitu Pak. Sementara kami ini di sini mau ada program PSR gitu Pak ya. Karena kami dari petani plasma tahun tanam tahun 90, jadi yang di-share di TikTok itu real dari kerja sama penangkar atau punya Damimas sendiri gitu Pak. Kalau dari Siak ke Pelalawan kan saya rasa cuma 1,5 jam gitu Pak jaraknya. Jadi makanya tadi itu saya ingin konfirmasi validasi lah Pak atau ya, keterangan gitu seperti itu. Oke, jadi kami memang kita share di TikTok, kami kebetulan dari sana ada lahan Siak itu memang ada lahan kami, jadi lahan kebun dari kebun Sinarmas, ya memang itu yang akhirnya juga kita pasarkan keluar gitu kan di situ. Tapi memang ini hanya waktu itu hanya sebatas trial saja, kita hanya cuma sedikit yang kita tanam di sana dan sekarang sudah habis Pak, mohon maaf. Jadi kebetulan sekarang sudah habis. Banyak juga yang nanya ke saya Pak bibit segala macam memang tapi kami dalam saat ini kami belum ada rencana untuk membuka pembibitan lagi dari internal kami sendiri, kami belum ada rencana. Oleh karena itu kami mengarahkan ke mitra-mitra penangkar saja yang sudah tersebar. Mungkin bisa ke Pekanbaru Pak, tapi juga ada beberapa penangkar kami di Pekanbaru yang ada juga di situ. Dan juga di TikTok juga saya jelaskan bagi mitra penangkar yang ingin juga dipasarkan di TikTok, kami juga bisa memberikan fasilitas itu juga. Jadi dari mitra penangkar kami, harganya juga terkadang juga kami juga posting juga kalau memang berkenan, dan langsung bisa menghubungi ke penangkar yang bersangkutan. Seandainya ada keraguan, ini bener nggak nih mitra penangkar resmi dan segala macam, silahkan call di di call center kami. Kebetulan tanggal 16 di Pelalawan itu akan ada rencana sosialisasi kalau memang jadi ya. Mungkin nanti nanti bisa diminta nomor teleponnya ke Pak Freddy ya di KUD Hanumas ya. Jadi mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut terkait hal itu. Itu kalau boleh tahu yang tanggal 16 itu di mana Pak Pelalawannya Pak? Nah, nanti nanti akan dihubungi oleh Dilan. Siap. Kacamata ini akan hubungi Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, udah. Selamat siang. Siang. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Depari atas pertanyaannya, juga Pak Saistyo atas jawabannya. Di sini Pak Depari sudah menekan tombol raise hand lagi. Apakah ada pertanyaan lagi Pak? Jika ada pertanyaan, jika bisa langsung saja. Kalau boleh izin bertanya kembali menjelang makan siang. Ini buat Bapak beliau berdua, itu kalau kita mau jadi penangkar,
penangkar ini boleh belajar nggak di tempat bapak-bapak ini ya? Dan terus pertanyaan kedua, ini dari afkir itu rata-rata berapa persen ya kira-kira eh, untuk jadi siap tanam gitu ya dari pengalaman lah. Lalu pertanyaan yang ketiga, itu sebagai penangkar apakah ada minimum maksimumnya gitu ya? Sehingga kan kalau mau belajar itu kan jangan besar-besar dulu gitu ya. Jadi mungkin bisa berapa dulu kita coba gitu. Terus proses perizinannya kan juga nggak mudah ya. Jadi mungkin apakah juga ada bantuan, pala bantuan gitu dari bapak-bapak berdua dari perusahaan gitu. Terima kasih, Pak. Bang Yasir mungkin bisa jawab dulu, Bang Yasir. Ya, baik. Terima kasih Pak Depari. Sangat antusias sekali Pak Depari ini. Kalau dari TNI Selatan sendiri Pak, untuk minimal pembelian penangkar itu kami range minimal 10.000 Pak. Kenapa 10.000? Itu agar kami bisa enak untuk monitoring pertumbuhan sampai nanti penyalurannya di penangkar tersebut Pak. Kalau untuk pelatihan dipersilakan Pak, dan juga kita biasanya lakukan pelatihan-pelatihan bersama dengan penangkar yang sudah menjadi mitra kami Pak. Dan juga kami itu lakukan after sale kepada penangkar-penangkar yang sudah memakai varietas TS dari PT TNI Selatan ini. Kami terus monitoring biasanya Pak, melakukan kunjungan dan juga konsultasi terkait hama dan penyakit, baik itu juga dari awal pembangunan pembibitan. Jadi dari ada tim sendiri nanti dari PT TNI Selatan, untuk juga kami bisa mengundang Bapak ke sini untuk melakukan semacam studi lah Pak, di sini bagaimana cara membangun pembibitan yang standar dari PT TNI Selatan. Terus apa lagi ya Pak pertanyaan tadi ya? Untuk Sedikit bantuan izin ya Pak. ya, perizinan sama afkir, Pak. Kalau afkir di PT TNI Selatan ini standar dari perusahaan, kalau kami sarankan itu sampai 25% dari PN sampai MN agar kita mendapatkan kualitas bibit yang terbaik. Jadi itu juga sudah dipotong ekstra 5%. Jadi Bapak bisa afkir itu dari PN sampai MN sampai nanti salur siap tanam ke lapangan itu 20% Pak. Tapi beberapa penangkar juga baik petani yang menanam sendiri itu juga kami tanya beberapa persen, ada yang bilang 15%, 10%. Tapi kami tetap sarankan untuk menjaga kualitas yang lebih baik, yang betul-betul tanam di lapangan itu kami sarankan sampai 25% Pak. Untuk izin sendiri Pak, di sini kami produsen benih karena bukan ranah kami juga ya Pak untuk pengurusan izin. Bapak bisa berkonsultasi langsung nanti kaitannya itu ke Dinas Perkebunan setempat, dan saya rasa sekarang sudah gampang Pak untuk pengurusan izin dari produsen benih pembesaran Pak atau penangkar ini, karena dia sudah sistemnya sudah online dan hanya dicek oleh BP2MB Pak kalau di sini di provinsi masing-masing Pak. Jadi kami hanya bisa bantu arahkan aja, kenalkan sama orang ini, Bapak di provinsi mana, mungkin Bapak datang ke dinas ini untuk mengurus izin. Demikian Pak, mungkin bisa ditambahkan Pak Bang Anggi. Terima kasih. Oke, Pak Depari, kalau boleh tahu daerah mana Pak Depari posisinya Pak? Sekarang di Riau, Pak, tapi ada Oh, di Riau. rencana ke wilayah Kalimantan sih. Saya posisi di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Oh, sama Pak, saya Jakarta juga Pak. Mungkin Oh, sering ngobrol dengan kalau mau mampir ke kantor silakan Pak, saya di Tamrin Pak. ya sering ngobrol sama Pak Frans ya, Pak ya. Oh, mantap, mantap. Ya, Nanti ngobrol. siap. Jadi apa namanya, Kalimantan mana Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, antara tengah atau barat, Pak. Oke, ya. Bapak di Dimo, Pak. Kenapa? Posisinya di Dimo. Saya di Tamrin Pak, di Sinar Maslen Plaza. Tower 3 ya. Tower 2 Pak, Tower 2. Oh ya, baik-baik. Siap.
Mungkin kalau Nanti Bapak minta nomornya Pak, kalau boleh Pak. siap, silakan Bapak kontak di call center, nanti kita follow up. Jadi pada prinsipnya kalau ingin belajar kami sangat terbuka. Jadi kalau misalnya ingin berkunjung ke tempat kami juga sama mungkin tadi Bang Yasir ke Tanah Selatan, kami juga bisa datang ke tempat kami di Damimas. Jadi bagaimana untuk prosesnya, dan juga nanti kami juga bisa bantu juga melihat untuk pembibitan-pembibitan di Sinarmas yang ada gitu di situ. Jadi apa namanya? Jadi bisa melihat bagaimana pembibitannya bagaimana. Dan juga kami juga mengadakan training juga bagi penangkar-penangkar, bagi mitra penangkar. Jadi kami adakan training juga, dan juga kami juga ada after sales, dan juga kami monitoring ya. Karena memang tadi disebutkan bahwa lebih ke apa namanya, untuk ke bisnis pembibitan ini atau pembenihan ini kan lebih ke trust ya, lebih ke kepercayaan ya. Jadi kami juga melakukan monitoring juga, dan juga kami juga apa namanya, kami juga ada sampling DNA juga gitu dilakukan di mitra-mitra penangkar pada saat after sales. Jadi kita tahu bahwa oh ini yang bibit yang ditangkarkan ini apakah benar ataukah yang ada pencampuran. Nah itu juga kita monitoring juga di situ. Dan terkait seleksi apa namanya ya, sama secara agronomis itu adalah 25%, di mana 10% di PN, 15% di MN ya. Jadi total ke lahannya sekitar 25% yang terseleksi. Jadi namun begitu pastinya juga di lapangan untuk penangkar kebanyakan sih di bawah 20% ya yang aktual dilakukan ya. Karena juga apalagi kalau ada yang segala macam. Dan untuk minimalnya, untuk kami saat ini kita untuk penangkar tidak ada minimal, hanya yang tertera pada SP2BKS saja gitu. Jadi karena untuk penangkar ini memang harus mengurus SP2BKS. Jadi apabila di SP2BKS itu berapa yang diajukan, nah itu kan akan bisa dapat kami salurkan. Dan maksimal juga tidak maksimal juga, tergantung berapa butir yang termasuk dalam SP2BKS itu, karena ini sesuai dengan peraturannya. Dan terkait support, nanti mungkin kami bisa membantu ya terkait karena kebetulan kami juga ada beberapa penangkar yang di daerah Kaltim, dan kami bantu juga untuk apa namanya, koordinasi juga dengan pihak dinasnya. Jadi mungkin nanti bisa Kalteng juga sepertinya juga ada juga sih yang kita lagi proses juga untuk ke dinas. Dan mungkin nanti bisa koordinasi lebih lanjut apabila Bapak ada kesempatan untuk mampir, kalau di Jakarta mampir ke Tamrin, silahkan menghubungi kami Pak Depari. Baik Pak, terima kasih atas kegeneresannya. Untuk Bapak berdua, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya nih Pak Depari ini selalu bertanya loh ya setiap webinar Gamal, sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya, juga kedua narasumber kita terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin dari PT Damimas di sini sudah share nomor yang bisa dihubungi ya. Iya, Mungkin dari PT Tania Selatan Pak Yasir bisa di-share nomor kontaknya, nanti saya ketik di kolom chat, Bapak bisa sebutkan saja. Oke, Bu. Untuk pemesanan dari di PT Tani Selatan bisa menghubungi 0823 9297 6390. Saya Atau ulangi ya Pak. Apa? Kenapa Pak? Atau apa? itu nomor saya sendiri, Oh atau iya. bisa juga menghubungi Bapak Hartomo 0853 199 58007. Oke, saya ulangi ya Pak ya, yang nomor telepon Bapak pribadi yaitu ada 0823 929 76390. 92976390. 9-nya 1. 92976390. Ya, Kalau untuk satu lagi tadi Pak siapa? Pak Hartomo. Itu 0853 9958 007. Ya, betul Bu. Oke, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, sudah saya share nomor kontak dari masing-masing PT dan masing-masing PT, yaitu ada PT Damimas dan PT Tania Selatan. Jika Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut atau ingin ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan, silakan menghubungi langsung ya
nomor-nomor yang sudah saya share di kolom chat. Atau jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, bisa diaktifkan audionya karena masih ada kesempatan untuk bertanya. Jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan diaktifkan audio atau menekan tombol raise hand atau bisa juga diketik di kolom chat. Nanti saya akan bacakan komentarnya. Seperti itu. Sepertinya di sini pertanyaannya sudah terjawab semuanya ya Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan lain? Untuk link grup, silahkan bergabung di link grup WA yang sudah saya share juga di kolom chat untuk diskusi lebih lanjut. Eh, Pak Saistio sama Pak Yasir bisa kirim PPT-nya kepada tim Gamal, Pak. Nanti akan saya share kepada pesertanya Siap, di grup. Ya, nanti kirim siap, ya Pak ya kepada tim Gamal. siap. Soalnya di sini banyak sekali yang minta materinya nih Pak ya. Oke, siap, siap. Ya, baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menutup sesi diskusinya nih Bapak dan Ibu sekalian. Foto bersama dulu nggak nih, Mbak? Iya, nanti ada sesi Oh dokumen. iya, oke deh. Di sini Pak Riyadi sudah terjawab ya Pak ya pertanyaan untuk PT Palma Inti berapa lama antrian untuk pemesanan kecambah? Di sini ada Pak Dahri Zikri sudah mewakili yaitu 2 sampai 3 minggu. Halo Bang Zikri. Iya, Pak. Apa Halo, Bang Zikri masih Pak ada? Zikri. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Masfar nih. Berapa besar ukuran polybag untuk bibit yang sudah berumur 9 bulan? Bisa langsung dijawab saja, Pak. 45 ya. Kalau Tania Selatan untuk di NN dia pakai 40-50, Bu. Cuman sebagian penangkar bisa juga pakai 45 kali 35 ya, 40 kali 35 ya. Iya. Mungkin di sini juga sudah diwakilkan nih dari PT Danimasnya, Damimas, standar 35 kali 40 sampai 45 kali 50 ya. Iya. Iya. Karena biasanya kami di perusahaan lebih besar sih biasanya polybag-nya, kalau di ke penangkarnya biasanya yang lebih kecil. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan? Karena masih ada sisa waktu 10 menit lagi untuk bertanya, silakan diaktifkan audionya atau diketik di kolom chat. Nah, di sini ada dari Pak Zulnov nih. Selamat siang, Pak. Untuk layanan purna jual setelah penjualan bibit dari penangkar, bisa menghubungi salah satu nomor di atas. Di mana tuh, Pak? Pak Zulnov. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ulangi untuk link absensinya juga sudah saya share di kolom chat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan link untuk e-sertifikat, silakan diisi link absensi yang sudah saya share dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika Bapak dan Ibu ingin diskusi lebih lanjut pun, saya sudah share nomor dari masing-masing PT, yaitu ada PT Damimas dan PT Tania Selatan, bisa menghubungi langsung nomor yang sudah tertera di kolom chat. Dan juga jika Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, dan untuk pembagian materinya saya akan bagikan link ke grup WA. Saya sudah share juga linknya di grup di kolom chat untuk grup WA-nya, jadi Bapak Ibu bisa langsung bergabung saja. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akan tutup sesi diskusinya ya Pak, Bu ya. Sebaiknya kita tutup saja karena mungkin di sini sudah tidak ada yang bertanya. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat juga sudah terjawab semua, alhamdulillah. Baik, karena keterbatasan waktu juga kami harus menutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak kepada antusiasme Bapak dan Ibu semuanya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa chat personal dan kita diskusikan lebih lanjut di grup WhatsApp. Dan saya ingatkan kembali juga untuk Bapak dan Ibu agar mengisi link absensi yang sudah tertera dan mencatat nomor-nomor yang bisa dihubungi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu tidak ada halangan, kami mengundang untuk Bapak dan Ibu sekalian mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin baik kepada operator silakan untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, oke sudah, terima kasih banyak kepada operator yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Baik, di sini ada yang bertanya lagi.
Oh, ini link absensi ya. Baik, bentar ya. Saya akan share ulang untuk link absensinya sebentar. Untuk link absensinya sudah saya share ulang. Saya share ulang juga untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi dari masing-masing PT. Oke, dan saya share ulang juga untuk link grup WhatsApp ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah saya share semuanya ya Bapak dan Ibu. Silakan dicek di kolom chat. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan nanti bergabung saja di link grup WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yasir Afran dan juga Bapak Saistyo Agi atas ilmu yang sangat bermanfaat dan inspiratif yang telah disampaikan. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat nyata ya Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Gamal Institute. Sebelum kami tutup, kami